firman-Mu. Tuhan, Roh-Mu Tuhan, berbicara melalui firman-Mu Tuhan. Hati kami siap diberkati Tuhan. Bicaralah pagi hari ini. Hati kami siap dibaca. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang hadir. Urapi setiap umat-Mu. Izinkan kami Roh Kudus, untuk kami duduk diam, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Dan selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita mau sama-sama berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Sebuah kesempatan yang indah luar biasa di tengah pandemi ini. Kami masih boleh beribadah lewat Zoom ini Tuhan. Kami masih boleh menyembah-Mu. Menyembah Raja di atas segala Raja. Menyembah Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur. Dan kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, kami sungguh-sungguh minta urapi setiap anak-anak-Mu, setiap kekasih-kekasih hati-Mu, Tuhan. Tuhan Roh Kudus, dengan kuat kuasa-Mu, mampukan kami mengerti akan firman-Mu. Remakan firman-Mu, Tuhan, dalam setiap kehidupan dan hati anak-anak-Mu ini, Tuhan. Terima kasih, urapi hamba. Biarlah Kau sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, Tuhan. Biarlah bukan kuat dan gagah hamba, tapi semua karena Roh-Mu. Terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu, Tuhan. Kami siapkan hati kami, Tuhan, konsentrasi kami, pikiran kami, perasaan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, suara saya jelas ya? Tolong kasih respon dengan lambaian tangan. Ya, saya pikir saya nggak perlu pakai headset ya. Saya pikir sudah cukup jelas. Tapi kalau suara saya nggak jelas, tolong langsung diberitahu ya. Sekali lagi, shalom semua. Ya, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, mari. Nah, semua bisa konsentrasi nanti melihat pada screen share yang sudah ditayangkan. Ya, khotbah kita hari ini adalah berjudul El Shaddai. Ya, saya yakin sudah banyak yang sering mendengar El Shaddai. Ya, mari kita siapkan hati kita, konsentrasi kita. Ya, next. Ya, El Shaddai itu salah satu dari 16 nama Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, kekasih-kekasih Tuhan, kita perlu tahu ya, Tuhan mempunyai multiple name, ya, nama yang cukup banyak, ya. Nah, salah satunya adalah El Shaddai. Dan saya yakin setiap kita itu sering mendengar kata El Shaddai ini, ya. Baik lewat lagu, ya. Lagu tadi cukup terkenal, ya, sudah cukup lama lagu itu ada, kita sering menyanyikan. Kemudian ada cukup banyak gereja yang memakai nama gerejanya dengan El Shaddai, ya. Nah, kita sudah sering, tapi masalahnya apa kita ngerti dengan sepenuhnya arti dari kata El Shaddai? Ya, kalau kita hanya mengerti bahwa El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Hanya mengerti bahwa El Shaddai artinya Allah Maha Kuasa. Waduh, saya mau beritahu, rugi Bapak Ibu ya, saudara-saudari sekalian. Kekasih Tuhan ya, rugi kita ya. Nah, makanya pagi siang hari ini kita akan belajar tuntas apa sih sebetulnya arti kata El Shaddai ya. El itu dari kata Elohim ya, Bapak Ibu. Elohim jelas menunjuk kepada Tuhan ya. Nah, kita akan belajar arti kata Shaddai ya hari ini. Next. Nah, sebelum saya masuk, saya mau berikan sedikit introduction bahwa nama-nama Tuhan selalu menunjukkan tentang karakter Tuhan, sifat-sifat Tuhan, dan kekuatan ilahinya, kemampuan Tuhan
Jadi Tuhan bikin nama banyak itu bukan buat gaya-gayaan ya. Namanya bagus-bagus bukan buat gaya-gayaan, tetapi Tuhan ingin menunjukkan ya salah satu dari dua hal ini, karakternya, sifatnya, atau kekuatan ilahinya. Ya, nah, oleh karena itu mungkin di lain waktu nanti saya akan kupas nama-nama yang lain. Ya, nah hari ini kita akan belajar satu nama ini dulu. Ya, next. Ya, El Shaddai itu muncul 16 lagi lah. 48 kali di dalam Alkitab, ya. Nah, kita akan belajar dari Kejadian 17 ayat 1. Next. Ya. Nah, pertama kalinya munculnya di Kejadian 17 ayat 1. Mari kita baca ayat ini. Next. Ya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Nah, sudah di bold ya, dikasih warna biru. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Di dalam terjemahan Ibraninya atau Yunaninya ditulisnya El Shaddai. Ya, next. Nah, Allah yang Maha Kuasa itu atau di dalam bahasa Inggrisnya ditulis God Almighty. Ditulis kalau di dalam bahasa Yunani atau Ibraninya El Shaddai. Jadi arti yang pertama dari El Shaddai betul seperti yang kita tahu secara umum bahwa El Shaddai adalah Allah yang Maha Kuasa, God Almighty, ya. Atau ada yang sering juga menerjemahkan Allah Maha Kuat, boleh, ya. Tetapi apabila kita hanya mengerti arti yang pertama ini, yaitu Maha Kuasa, maka interpretasinya menjadi sangat luas, ya. Orang akan berpikir bisa macam-macam dan tidak spesifik. Maha Kuasa dalam hal apa? Oh, dalam hal penciptaan, Pak. Oh, betul. Atau Maha Kuasa dalam hal pertolongannya kepada kita. Atau Maha Kuasa dalam hal apa? Penyediaan. Atau Maha Kuasa dalam hal menyembuhkan. Nah, kurang spesifik. Nah, makanya kita perlu betul-betul belajar. El Shaddai ini Allah yang Maha Kuasa, apa betul sedemikian luas mencakup segala hal atau memang ada spesifiknya? Begitu. Nah, kita akan tahu di arti yang kedua. Next. Iya. Nah, kita baca dulu Kejadian 49 ayat 25 ya, dari 48 ayat itu ini yang bisa menggambarkan dengan cukup jelas arti yang kedua. Mari kita baca. Ya, demikian firman Tuhan, oleh ayahmu, Allah ayahmu, yang akan menjaga engkau dan oleh Allah yang Maha Kuasa, nah, yang akan memberikan engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Nah, betul bahasa Indonesianya tetap ditulisnya Allah yang Maha Kuasa, ya. 48 kali juga ditulisnya Allah yang Maha Kuasa. Karena itu kita perlu betul-betul belajar dari bahasa aslinya atau dari bahasa Inggris minimal. Kejadian 49 ayat 25 ini sudah mulai memberikan spesifikasi arti dari Allah yang Maha Kuasa yang kedua. Yang pertama, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. Berkat kalau bicara dari langit, Bapak Ibu, itu pasti pertama kali yang kita harus tahu adalah berkat rohani. Amin. Mari katakan bersama saya, berkat rohani. Ya. Kemudian yang kedua dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, ini bicara tentang berkat jasmani, ya. Ini bahasanya memang kiasan, ya. Jadi ada berkat dari atas, ada berkat dari bawah, dengan yang ketiga
berkat buah dada dan kandungan, ya. Nah, ini yang lebih spesifik lagi yang akan kita bahas, ya. Nah, kandungan jelas bicara bahwa Tuhan akan memberkati seluruh keturunan-keturunan kita, ya. Nah, kok ada berkat buah dada? Nah, ini yang akan kita pelajari, ya. Oke, next. Nah, Allah yang Maha Kuasa, arti kedua adalah all sufficient one, ya. Jadi arti yang pertama tadi adalah ya Allah yang Maha Kuasa, God Almighty. Arti kedua dari El Shaddai ini adalah all sufficient one. Saya harus berikan bahasa Inggrisnya karena memang bahasa Inggris ini bisa menerangkan dengan lebih baik, ya. Next, kita akan lihat apa arti all sufficient one. Nah, all sufficient one secara harafiah artinya adalah satu-satunya yang mencukupi segala sesuatu. Nah, itu arti dari all sufficient one. Jadi ternyata arti kedua dari El Shaddai adalah all sufficient one. Mari kita sekarang gabungkan dua arti dari El Shaddai. Next. Iya. Nah, bila kedua makna di atas itu digabungkan, maka kita baca sama-sama ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kekasih Tuhan, ya kita baca sama-sama 2, 3. El Shaddai artinya Tuhan yang sangat berkuasa untuk mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Wow, ini sudah menjadi spesifik. Oh, ternyata Maha Kuasa dalam hal apa? Mencukupi segala kebutuhan, mencukupi segala keperluan kita. Nah, ya, ini sudah kita mulai paham. Oh, areanya berbicara tentang kebutuhan kita, keperluan kita. Nah, kita akan lanjut lagi ya supaya kita mengerti lebih dalam. Mencukupi segala kebutuhan itu seperti apa? Oh, ya. Boleh kita sama Tuhan tarik terus sampai sejelas-jelasnya. Alkitab itu hebat kok, Bapak Ibu. Ya, dan saudara-saudari sekalian. Saya selama ini belajar Alkitab itu luar biasa Alkitab ya. Dia bisa menjelaskan banyak hal ya. Mari next. Nah, ini ya. Kita akan belajar tadi kata El saya sudah singgung. El itu nggak usah dibahas karena El itu bicara tentang Elohim ya. Elohim itu artinya Tuhan ya. Ya. Nah, kita akan konsentrasi pada kata Shaddai ya. Nah, kata Shaddai itu ternyata dari bentuk dari kata syad. Nah, apa ini arti kata syad? Kita akan pelajari rahasia arti kata syad ini ya. Next. Nah, cukup mengejutkan ya. Ternyata arti kata syad itu adalah bris ya. Bahasa Inggrisnya bris, dalam bahasa Indonesianya artinya buah dada ya. Nah, yang punya cuma perempuan ini ya. Cowok-cowok nggak punya ya. Buah dada ya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan kok pakai kata syad? Pakai buat namanya lah. Ya. Buah dada. Nah, cukup mengherankan. Makanya enggak saya tadi singgung sedikit di dalam Kejadian 49 ayat 25 yang di depan tadi dikatakan berkat buah dada. Nah, mari kita akan belajar betul ada dua arti dari syad ini ya. Penafsiran yang luar biasa dari syad ini ya. Yang pertama, next. Sengaja saya tulis bahasa Inggrisnya supaya lebih jelas. Bahasa Inggris bisa mengungkapkan arti lebih luas dan jelas. Nourishing atau nurturing ya, malah susah ya bahasa Indonesianya ya. Itu artinya menyediakan nutrisi. Ternyata Tuhan sama kita sebagai anak-anaknya, Tuhan itu bicara
menyediakan nutrisi. Ada 3 arti dari nourishing ini. Yang pertama, next, yaitu memberi atau menyediakan makanan yang bergizi. Ya, kita semua udah tahu bahwa buah dada itu menghasilkan air susu ibu, ya, dan air susu ibu untuk bayi yang baru lahir. Ya, saya punya satu cerita, bukan cerita, ini fakta dari sebuah artikel. Saya suka baca artikel luar negeri tentang kesehatan. Ya, ada satu dokter yang berkata begini. Dia berkata bahwa Tuhan itu luar biasa. Sampai akhirnya dia percaya adanya Tuhan. Karena pada waktu dia dengan timnya menyelidiki air susu ibu, ternyata mereka, dunia ini sampai sekarang, hanya bisa menemukan 60% kandungan dari ASI itu dan bisa direplika ya dengan zat-zat lain yang ada di dunia ini. Yang 40% sampai hari ini mereka nggak bisa membuat. Wow. Jadi kandungan gizi yang begitu lengkap luar biasa di dalam air susu ibu, dunia ini sampai hari ini hanya bisa membuat replikanya dengan zat-zat di luar air susu ibu itu hanya 60% ternyata. Yang 40% dia katakan misteri. Ini zat apa, dibuat dari apa, mereka nggak mampu. Dan ternyata memang nggak ada. Mereka coba cari dari pohon ini, atau dari binatang ini, atau dari mana-mana. Ternyata memang nggak bisa. Luar biasa. Mereka juga teliti air susu dari hewan. Ternyata tidak selengkap punya manusia. Oh, Tuhan luar biasa. Artinya, air susu ibu itu betul-betul makanan yang sangat bergizi, komplit sekali. Makanya, terutama kolostrum, saya lupa, terutama kolostrum, ya, cairan yang pertama kali keluar dari air susu ibu, itu memang harus diberikan kepada sang bayi. Nah, inilah Tuhan dalam hidup kita. Ya, Tuhan yang sungguh-sungguh sangat serius memberikan yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Tuhan menyediakan makanan rohani. Tuhan menyediakan makanan jasmani, tapi terkhusus makanan rohani yang bergizi. Ya, itu yang dimaksud dengan arti pertama dari nourishing. Jadi jangan khawatir. Tuhan ini Tuhan yang sempurna, menyediakan berkat yang sempurna. Amin. Yang kedua, next. Arti dari nourishing yang kedua adalah memelihara atau merawat dengan teliti. Bapak Ibu jangan takut, jangan khawatir. Tuhan bukan hanya sekedar say hello sama kita, tapi Dia betul-betul mengerti kebutuhan kita. Seperti seorang ibu yang memelihara dan merawat sang bayi dengan teliti. Ya, mulai popok, pampers, dikasih bedak, dikasih minyak telon biar hangat, dikasih sarung tangan, sarung kaki, dimandiin. Seperti itulah sebetulnya Tuhan ini merawat kita. Dia tahu kebutuhan kita yang terbaik. Dia tahu detil-detil kebutuhan kita. Ya, jangan khawatir. Jangan hanya berpikir Tuhan ngurusi yang gede-gede. Oh enggak, yang detil-detil saja Tuhan tahu. Ya. Sesuatu yang baru muncul di hatimu aja Tuhan ngerti. Itulah Tuhan kita, luar biasa. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, next. Nah, ternyata nourishing juga berbicara mengubah yang rusak dan menjadikan baik kembali. Wow. Ya, ini dalam bahasa Inggrisnya regeneratif ya. Semua yang rusak. Ini lebih berbicara kepada sifat-sifat kita, kelakuan-kelakuan kita. Tuhan dalam banyak hal campur tangan supaya apa? Nah, yang jelek, yang jahat dari hidupmu ganti dengan yang baik. Nah, itulah Tuhan kita. Ya.
Luar biasa. Kita sekarang semakin mengerti apa arti dari El Shaddai. Mencukupi segala keperluan kita, mencukupi segala kebutuhan kita, baik dari sisi makanan, dari sisi perawatan, bahkan dari yang kurang baik atau rusak dijadikan baik kembali. Ini arti dari syad yang pertama, yaitu nourishing itu, ya, dengan simbol buah dada, ya. Mari kita akan lihat yang kedua, ya. Next. Iya. Arti kata syad yang kedua yaitu satisfying, memuaskan. Nah, ya. Ini arti yang kedua. Di dalam satisfying ini ada dua hal yang akan kita bahas, ya. Next, yang pertama. Iya. Memberi kepuasan, memberi kekenyangan pada roh, jiwa, dan tubuh kita. Tuhan itu selalu menginginkan supaya kita ini kenyang. Kenyang apa? Yang pertama, kenyang pada rohani kita. Makanya Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, boleh cari uang, boleh. Tapi yang terutama yang harus menjadi prioritas kita, fokus hidup kita apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena saya mau katakan, saya jamin dan saya sudah ngalami pada waktu kita sungguh-sungguh belajar firman, merenungkan firman, mencari Tuhan dalam doa, mencari Tuhan dalam pujian penyembahan, bertemu dengan Dia. Ada satu kepuasan, ada satu kekenyangan. Sesuatu yang biasanya di dalam hati kita kosong tiba-tiba dipenuhkan luar biasa. Kekasih-kekasih Tuhan, saya mau beritahu bahwa sesungguhnya orang-orang di luar sana yang tidak menerima Kristus, ada kekosongan di dalam hidup mereka. Mereka beraktivitas, aksi sosial lah, aksi main lah, kumpul sama teman lah, di kafe makan yang enak-enak lah, kuliner lah, pergi wisata kemana-mana. Untuk apa? Untuk mengisi kekosongan jiwa sebetulnya. Ya, maaf, banyak juga ada orang yang kawin cerai hanya untuk apa? Ada sesuatu yang nggak puas di dalam hidup mereka. Kita nggak perlu itu. Ya bukan berarti kita nggak boleh kuliner, ya Bapak Ibu. Bukan berarti kita tidak boleh wisata, boleh, ya. Ke mall boleh, nongkrong sama teman di kafe perlu. Tetapi itu bukan sebuah menjadi hal yang utama. Bukan dengan motivasi memuaskan hidup kita, mengenyangkan hidup kita, bukan. Kepuasan kita, kekenyangan kita, itu ada pada Tuhan. Amin. Iya, luar biasa Tuhan kita. Kebutuhan yang terdalam dalam hati manusia, itu hanya Tuhan yang bisa menutup. Kekosongan yang terbuka lebar di dalam jiwa kita, sekali lagi hanya Tuhan yang bisa menutup. Amin. Mari, makanya kita harus lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, Tuhan itu luar biasa. Firman-Nya terutama itu luar biasa. Saya berdoa sungguh pagi siang hari ini firman Tuhan ini betul-betul menjadi rema di dalam hidup setiap kita. Ya, lanjut. Arti yang kedua dari satisfying, yes, memberi rasa aman dan nyaman. Wow, bukan cuma memuaskan kekosongan dalam hidup kita, tetapi Tuhan ngerti ada satu hal yang harus kita punya, rasa aman. Freedom, merdeka, nyaman. Iya, ya. Kalau kita nggak punya rasa aman dan nyaman sama Tuhan, aduh, maaf Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya mau katakan gawat. Kekasih Tuhan, sungguh gawat kita nggak punya rasa aman dan nyaman. Kenapa? Karena saya yakin kita akan mulai mengandalkan manusia. Wah, kalau nggak punya rasa aman dan nyaman sama Tuhan, mulai mengandalkan manusia.
jelas tertulis dalam firman di Yeremia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Wah, terkutuk. Mengerikan. Ya, tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Itulah rasa aman kita. Itulah rasa nyaman kita. Ya, nggak usah. Wah, maaf, kenalan saya Maijen, Brigjen, apalagi Jen. Oh, bukan ya, Jen. Jenderal. Ya, saya tuh sering lihat. Saya pernah pergi ke satu rumah teman. Waduh, itu fotonya itu ada Maijen Prabowo, ada Maijen siapa. Waduh, foto sama dia. Saya bilang ini orang nggak punya rasa aman ya ternyata sama Tuhan. Fotonya banyak sekali. Mulai dari, ya nggak salah, tapi nggak usah juga kali ya di fotonya dipasang di ruang tamu dengan sebanyak itu gitu loh. Ya, menjadi ya nggak apa-apa lah, menjadi sebuah kebanggaan. Tapi saya mau kembali. Kekasih Tuhan, temukan rasa amanmu, nyaman hanya pada Tuhan. Ya, cara ngeceknya paling gampang sebetulnya satu, ya, paling gampang satu. Maaf ya. Siap nggak dipanggil Tuhan detik ini? Saya pribadi saya mau katakan, Tuhan panggil saya detik ini, saya siap. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa khawatir. Kenapa? Karena saya sudah freedom. Saya sudah aman, nyaman. Ya. Bukan berarti lagi doain orang cepat-cepat dipanggil ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ini hanya untuk ngecek. Sudah siap belum? Kita dipanggil sekarang oleh Tuhan. Ya. Nah, itu hanya untuk mengecek ya. Nah, bukan terus bicara beneran, enggak ya, untuk cek. Nah, itulah arti kata syat yang kedua, yaitu satisfying atau memuaskan. Nah, semua dari dua arti kata syat ini sebetulnya bisa diilustrasikan dengan satu hal. Next. Nah, ini contoh yang terbaik adalah bayi yang tidur puas setelah disusui. Ya, bayi itu kalau sudah menyusu sama ibunya, udah kenyang, bahkan sambil menyusu pun kadang sudah tidur. Ya. Setelah itu dia betul-betul puas. Ya, mukanya itu menunjukkan rasa yang sangat aman. Ya. Terima kasih Tuhan. Saya ini punya ini keponakan ya. Ya, saya anggap sebagai keponakan sendiri ya. Anak ini baru berumur 4 tahun ya, pernah pergi ke Bandung ya. Lucunya ketika anak ini diperintah sesuatu dan dia tidak mau, kita mulai memperingati dia merasa nggak aman. Dia langsung lari ke maminya. Nenen katanya gitu ya. Ya, dia langsung minta nyusu. Kenapa? Karena pada waktu dia misalnya disuruh makan A tetapi lagi nggak boleh, dia marah. Loh, kenapa saya nggak boleh? Mungkin lagi batuk. Makan kerupuk kok lagi batuk ya nggak boleh. Kita yang gede yang ngomong, jangan makan kerupuk. Dia marah. Loh, saya kepengen kerupuk kok nggak boleh. Tapi nggak bisa melawan yang gede. Dia lari ke maminya. Nenen, sambil nangis, sambil minta apa? Susu, minta menyusu. Saya belajar dari situ begini. Oh, rasa amannya dia ada di situ. Itu bagus sekali, ya. Meskipun sudah berumur 4 tahun, ternyata pada saat dia merasa nggak nyaman, dia lari kemana? Lari menyusu ke buah dada mamahnya, gitu. Ya, ini contoh yang terbaik. Bayi yang tidur pulas setelah disusui. Kekasih Tuhan, inilah luar biasa Tuhan memakai kata syat yang artinya bris, yang artinya buah dada, untuk menjelaskan karakternya, untuk menjelaskan kemampuannya. Kemampuan ilahinya luar biasa. Ya, mengenyangkan kita, memuaskan kita, memberikan nutrisi yang luar biasa. Semua
Tuhan pelihara kita seperti seorang ibu memelihara bayinya. Bayangkan ibu yang memelihara bayinya, ya, bukan ibu yang memberikan bayinya sama pembantunya, bukan, ya boleh-boleh saja sih, tetapi ya harus ikut rawat gitu, ya. Bisa mempunyai ilustrasi supaya kita benar-benar mengerti apa yang dimaksud dari firman Tuhan ini. Yuk, next. Kesimpulan, ya. Jadi El Shaddai sebetulnya menunjukkan bahwa salah satu peran Tuhan adalah sebagai, mari kita katakan bersama-sama 2, 3, ibu yang terbaik dalam kehidupan orang percaya. Ini loh karakter Tuhan. Ya, jangan khawatir, jangan takut, kekasih Tuhan. Apakah hidupmu hari ini masih takut? Hidupmu masih gelisah, engkau punya Roh Kudus, ibu yang terbaik. Dia lembut, dia manis, dia tidak pernah memaksa kita, tetapi dia memberikan yang terbaik, berperan sebagai ibu yang terbaik. Ya, makanya nggak salah kalau disebut di Alkitab bahwa ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Ya, ibu yang terbaik. Nah, ini kesimpulan dari El Shaddai, ya, bahwa dia betul-betul Tuhan Roh Kudus sebagai ibu yang terbaik. Ya, berikutnya, next, ya. Tuhan mau kita ini trust in Him, ya. Ini yang maunya Tuhan saat kita mengerti kata El Shaddai. Ya, trust in Him artinya percaya sepenuhnya kepada Dia. Bapak Ibu, saya mau ajak ya di penghujung khotbah ini, letakkan sepenuhnya hidup kita kepada Dia. Amin. Percayai, andalkan Dia sepenuhnya. Amin. Mempercayai Dia sepenuhnya. Kita nggak perlu siapa-siapa lagi, nggak perlu majen, nggak perlu siapa jenderal apa. Baik kenal mereka, tapi kita ini betul-betul sudah punya yang lebih dari jenderal, ya. Satu pribadi yang luar biasa. Percayai sepenuhnya hidup kita, letakkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Next. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir lagi. Saya mau beritahu, masalah mah akan selalu ada. Masalah tidak akan pernah menyingkir dari hidup kita. Masalah selesai kalau pada waktu kita masuk ke dalam lubang 1 kali 2 meter. Itu baru masalah selesai. Selama kita masih bernafas, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, masalah kan selalu ada. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah membiarkan kita. Amin, Bapak Ibu. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Doa, bawa kebutuhan kita kepada Dia. Ya, katakan, Tuhan, aku butuh ini, butuh ini. Nggak apa-apa, Tuhan tahu kok. Bayi aja yang nggak bisa mendeskripsikan keinginan dan kebutuhannya aja, ibunya bisa tahu kok. Bayi itu kencing nangis, buang air besar nangis, lapar nangis, digigit nyamuk nangis. Bingung kita kalau bayi itu kan cuma bisa nangis. Tapi lihat, orang tuanya ngerti. Oh, ini kenapa dicari? Oh, kegigit nyamuk. Oh, kepanasan. Oh, begini, begitu. Nah, apalagi Tuhan kita. Kayak manusia aja bisa merawat bayi, apalagi Tuhan kita merawat kita. Amin, Bapak Ibu. Next. Iya. Yang terakhir, trust in Him, bicara aman dan nyaman dalam pelukannya. Daud di dalam Mazmurnya sering sekali berkata bahwa I put trust in the Lord. Kata I put my trust in the Lord. Daud selalu berkata seperti itu. Ternyata kalau diterjemahkan aku meletakkan kepercayaanku kepada Tuhan. Itu kalau diterjemahkan ternyata adalah rely on. Artinya gini,
Daud selalu menggambarkan kata trust in him itu adalah seperti menyenderkan kepalanya di dada Tuhan. Wow. Saya sering sekali dikatakan, Daud adalah nabi perjanjian lama, tapi anugerahnya perjanjian baru. Dia mengalami banyak hal perjanjian baru. Dia mengalami pewahyuan perjanjian baru. Mari, aman dan nyaman dalam pelukan Tuhan. Amin. Ya, gak usah takut. Oh, apa Tuhan bisa peluk kita? Tuhan tuh peluk kita terus. Kitanya aja yang kadang nggak ngerti. Ya, ya, mari, ya, kita mau trust in Him. Terakhir, next. Ya, apa respon kita? Apa pilihan kita? Saya mau ajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, umat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Responi firman ini. Ya, ulangi. El Shaddai itu apa? Terus perkatakan. Terima kasih Tuhan. Pilihan kita apa? Mari. Andalkan Tuhan. Mari. Tidak perlu lagi takut. Buang khawatir. Buang takut. Buang galau. Ya. Apapun itu. Karena kita mempunyai pribadi yang sempurna. Amin. Ya, kita punya pribadi yang sempurna, merawat kita, memberi makan kita, memuaskan hidup kita, mengenyangkan hidup kita. Apapun yang kita butuhkan, Dia mengerti. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Bersyukur untuk firman-Mu pada pagi siang hari ini, Tuhan. Engkau luar biasa. Biarlah saat ini, Tuhan, kami anak-anak, kami mau merenungkan sejenak. Betapa kami punya Tuhan yang luar biasa, yang berperan sebagai ibu yang terbaik. El Shaddai. Tuhan yang berkuasa, yang maha kuasa, untuk memenuhi, merawat, mengenyangkan kami, segala kebutuhan kami, keperluan kami, Tuhan sediakan. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini kami mau mengambil pilihan. Kami mau memutuskan bahwa mulai detik ini, kami tidak mau mengandalkan manusia. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan manusia, tapi kami mau sepenuhnya mengandalkan Engkau. Firman Tuhan jelas berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah, berdaun, dan apapun yang dilakukan dan dikerjakannya berhasil. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi. Firman-Mu memuaskan kami. Tuhan, biarlah firman-Mu terus menjadi rema di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.